Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwa wattaqu ya ulil albabi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala bismillahir rahmanir rahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat kali ini kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajar murid-murid beliau memiliki madrasah yang terbagi dalam berbagai kelas seperti sekarang ini, sehingga madrasahnya beliau terkadang bertempat di dalam masjid, terkadang di rumah seseorang, terkadang di pasar, terkadang di kandang onta, terkadang di atas onta, terkadang di kebun kurma, bahkan di berbagai tempat yang lainnya, di mana ada pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah sumber dari ilmu pengetahuan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya madrasah yang resmi seperti sekarang ini, namun murid-murid beliau amat sangat banyak dan murid beliau amat sangat hebat, menguasai di berbagai fan ilmu pengetahuan. Ada di antara mereka yang ahli Al-Quran seperti sahabat Ubay bin Ka'ab. Ada di antara murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli dalam bidang berperang seperti sahabat Khalid bin Walid. Ada juga yang ahli negara, ahli hukum dan ahli politik seperti sahabat Ali karamallahu wajhah. Ada yang ahli dalam bisnis, ahli sedekah dan ahli Al-Quran seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada juga murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ahli dalam ilmu waris sedunia. Itulah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat Nabi yang ahli hadis seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat Nabi yang paling ditakuti oleh setan. Dia sangat adil
dan dia sangat tegas dalam menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Beliau adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada juga sahabat Rasulullah yang paling jujur sedunia setelah kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat-hebat, yang benar-benar ahli, benar-benar menguasai dalam berbagai fan ilmu pengetahuan. Padahal sarana pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu amatlah sangat terbatas. Namun Rasulullah mampu menurunkan murid-murid yang hebat-hebat, yang ahli-ahli dalam berbagai fan ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Jawabannya adalah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan 6 konsep tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan 6 konsep pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, yang kedua adalah tarbiyah khuluqiyah, yang ketiga adalah tarbiyah jismiyah, yang keempat adalah tarbiyah aqliyah, yang kelima adalah tarbiyah nafsiyah, dan yang enam yang terakhir adalah tarbiyah ijtimaiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan 6 konsep pendidikan ini sehingga mengeluarkan murid-murid yang hebat-hebat di berbagai fan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Rasulullah menerapkan tarbiyah imaniyah, yaitu pendidikan iman. Sebagaimana salah satu contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan bahwa ada suatu hari seseorang yang akan berkunjung kepada saudaranya yang bukan saudara kandung. Namun seseorang ini di tengah perjalanan dihadang oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ini bertanya kepada seorang ini, "Wahai saudaraku," kata malaikat, "mau kemana engkau?" Seorang ini menjawab, "Aku mau pergi ke saudaraku yang jauh ada di ujung sana." Kemudian malaikat melanjutkan pertanyaannya, "Apakah engkau ke sana menagih hutang?" Seorang ini menjawab, "Tidak, wahai saudaraku." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apa engkau ke sana mau membayar hutang?" Seorang ini pun menjawab, "Itu pun tidak." Lalu malaikat bertanya, "Lalu mengapa engkau berkunjung di sana?" Seorang ini menjawab, "Wahai saudaraku, aku akan berkunjung kepada saudaraku yang jauh berada di ujung sana. Itu kunjunganku ke sana bukan karena mau menagih hutang, bukan karena aku berhutang padanya, namun aku berkunjung kepadanya semata-mata karena lillahi ta'ala, semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian malaikat ini berkata, "Wahai saudaraku, aku diutus untuk menghadangmu dan menyampaikan firman Allah bahwa surga disiapkan untukmu." Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah hadis ini bahwa kita saling mencintai, menyayangi dengan sesama saudara muslim itu merupakan salah satu jalan menuju surga. Itu merupakan salah satu amal surga. Untuk itu, wahai saudaraku sesama umat Islam, marilah kita selalu menyayangi,
kita mencintai, saling menjaga dan saling menghormati sesama Islam karena mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai umat Islam menzalimi kepada Islam yang lain. Kemudian hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diyakini atau tidak, dipercaya atau tidak, kita kebanyakan umat Islam justru malah menggunjing dan menjatuhkan sesama Islam yang lainnya. Namun kepada seseorang atau orang-orang yang non-Islam kita jarang menggunjing, kita jarang menjelek-jelekan mereka, kita jarang menghina mereka. Itu yang aneh. Mestinya kita menjatuhkan, menggunjing, menjelek-jelekan orang non-Islam, tapi pada kenyataannya kebanyakan dari kita justru malah menggunjing, menjelek-jelekan, menjatuhkan sesama saudara Islam, sesama saudara semuslim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu ajaran iman, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik murid-muridnya, mendidik para sahabatnya, mendidik umatnya agar saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari 6 konsep tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah khuluqiyah, yaitu pendidikan akhlak. Di dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan bahwa Rasul tidak berkenan makan dan minum dengan berdiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan memakan daging hewan yang memakan kotoran. Rasulullah juga tidak berkenan memakan usus, bahkan tidak berkenan memakan zakar atau alat kelamin hewan seperti kambing, kerbau, sapi, unta, dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan akhlak bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya agar dalam makan dan minum mesti harus beradab, mesti harus sopan santun, mesti harus menggunakan akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sangat dengan makan makanan yang saya sebutkan tadi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat populer, itu kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua konsep tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 6 konsep tarbiyah beliau yang beliau terapkan kepada murid-muridnya, yakni para sahabat, sehingga menurunkan murid-murid yang hebat-hebat, murid-murid yang handal, yang ahli dalam berbagai fan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita bisa meniru, meskipun tidak semuanya, paling tidak sedikit akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ila yaumiz zifaf. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله